Sebagai seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang baik ya, atau personality yang bisa memberikan, bisa memahamkan, bisa membimbing ya, bisa menuntun peserta didik itu menjadi lebih baik ya. Nah, ini dibutuhkan satu kepribadian seorang guru yang betul-betul pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam pembelajaran itu tentu harus ditunjang dengan kepribadian yang baik. Nah, kepribadian yang baik dari seorang guru itu yang biasa disebut dengan guru yang memesona ya. Guru yang memesona. Nah, menurut Ibu Novita, kira-kira karakteristik ya, seperti apa sih karakteristik guru memesona itu? Ya. Menurut saya untuk guru yang memesona itu pertama dilihat dari penampilannya dulu, harus meyakinkan karena peserta didik ternyata melihat gurunya itu sampai sedetail-detailnya, Pak. Jadi guru memesona itu harus memiliki penampilan yang baik. Kemudian untuk sikapnya itu harus disiplin, tegas, berwibawa, dan dapat memahami karakter peserta didik. Nah, kalau kasusnya gini, Bu. Di kelas Ibu ada siswa atau ada peserta didik yang memiliki masalah ya, terlambat di dalam menangkap pembelajaran atau biasa disebut dengan slow learner. Ya, kemampuan di dalam mengikuti pembelajaran maksud saya dia lambat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau Ibu kira-kira sebagai guru yang bisa menunjukkan sebagai guru yang memesona, itu bagaimana cara atau trik Ibu atau kiat Ibu untuk bisa membelajarkan anak yang mengalami keterbelakangan seperti slow learner itu? Ya, Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, kebetulan tahun kemarin saya punya siswa peserta didik yang memiliki keterlambatan secara kognitif karena memang dia sedikit berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya lakukan observasi dulu, Pak, pengamatan mengenai hambatan apa yang menyebabkan anak tersebut sulit menerima pembelajaran. Nah, setelah saya mengetahui permasalahan utamanya apa, kemudian saya usahakan untuk memberikan bimbingan khusus, misalnya dengan memberikan tambahan jam terhadap anak tersebut, Pak. Ya, oke. Baik. Ibu Novita ya, kita jelaskan. Nah, kita masuk ke perangkat ya. Oke, saya kira untuk pertanyaan pertama ini sudah. Nah, bagaimana Ibu di dalam merancang pembelajaran itu ya, di dalam merancang perangkat pembelajaran itu, maksud saya RPP ya. Bagaimana Ibu mengembangkan cara menyusun dan mengembangkan indikator ya di dalam CP, capaian pembelajaran yang di KD-nya itu bermuatan HOTS ya, atau bermuatan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Langkah yang saya lakukan, yang pertama saya menganalisis kompetensi dasarnya dulu. Setelah itu dari kompetensi dasar tersebut saya uraikan menjadi indikator-indikator capaian pembelajaran. Kemudian setelah itu saya membuat tujuan pembelajaran berdasarkan indikator yang telah saya buat. Itu saya untuk membuat HOTS-nya saya mengacu pada C4 sampai C6. Nah, kalau di C5 apa? Apa itu C5? C5 mengevaluasi, saya menyimpulkan cara menjaga kesehatan organ peradangan darah manusia. Kata kerja operasionalnya menyimpulkan. Itu. Iya, Pak.
Nah, itu Ibu dari mana dapat kata-kata kerja operasional seperti itu? Dari KKO taksonomi belum, Pak, yang direvisi Anderson. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara Ibu memuatkan 4 unsur keterampilan abad 21 ya? Tahu enggak 4 unsur keterampilan anak abad 21? 4C itu. Bisa enggak disebutkan? Berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, kemudian komunikatif, dan mampu bekerja sama, Pak. Ya. Ya. Untuk berpikir kolaboratif. Oke. Nah, yang mana di situ? Ini kan sudah tadi Ibu jelaskan yang hot ya, itu sudah berpikir kritis. Nah, kalau yang Ibu bisa tunjukkan dengan cara apa namanya keterampilan untuk menunjukkan kreatif itu yang mana? Seperti apa contohnya? Kreatif itu di indikator membuat bagan tentang gangguan organ peredaran darah manusia, Pak. Di situ siswa diminta untuk membuat bagan berdasarkan kreativitasnya masing-masing begitu. Membuat bagan. Ya. Nah, kalau membuat itu yang dimaksud dengan C6 ya, karena dia sudah mencipta gitu. Nah, itu kreatif itu harus tidak bisa dia tidak bisa di bawah C6 itu. Ya, karena namanya kreativitas. Ya, karena itu sudah masuk ke ranah psikomotor juga itu. Ya, keterampilan. Ya. Oke, kalau yang komunikasinya seperti apa itu? Untuk komunikasi itu pada saat peserta didik membacakan hasil pengerjaannya LKPD-nya, Pak. Jadi ketika peserta didik membacakan hasil pengerjaannya itu termasuk dalam komunikasi. Ibu di dalam merancang pembelajaran, di dalam merancang desain perangkat pembelajarannya ini, ya, atau merancang pembelajaran lah, gitu. Ibu menggunakan teori apa? Pendekatannya teori apa digunakan? Saya menggunakan teori konstruktivisme, karena di situ saya berusaha untuk membangun pengetahuan siswa. Kemudian juga menggunakan teori behavioristik, Pak. Karena di situ saya juga mencoba untuk membangun kebiasaan terhadap siswa untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah, Pak. Ya, kenapa ada behavioris? Kenapa ada behavioristik? Karena di situ saya ada perubahan tingkah laku anak, Pak. Karena itu kan materinya tentang pola hidup manusia, dan nanti kan peserta didik itu dapat membedakan pola hidup yang baik atau yang sehat dengan yang tidak sehat, dan diharapkan di situ nanti setelah pembelajaran ada perubahan pola hidup peserta didik menjadi lebih sehat gitu, Pak. Bagaimana Ibu bisa menjelaskan pengintegrasian TPACK ya dalam kegiatan pembelajaran? Pengintegrasian TPACK itu saya menggunakan teknologi berupa PowerPoint dan video-video pembelajaran. Kemudian untuk pedagoginya saya menggunakan berbagai metode, ada model dan juga pendekatan. Untuk kontennya itu saya mengembangkan bahan ajar. Ya. Bisa enggak Ibu tunjukkan selama kurang lebih 6-10 menit. Ibu simulasikan. Ibu Novita praktekkan di salah satu bagian
pendahuluankah, inti, atau di bagian penutup? Silakan Ibu pilih. Yang Ibu bisa menunjukkan ada pendekatan TPACK dan bermuatan HOTS atau berpikir kritis atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Silakan Ibu, bisa disimulasikan. Saya share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ibu simulasikan, praktekkan mengajar ya. Oke. Mana Ya, gitu. Pak. Berarti dari awal. Ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Adakah yang tidak masuk hari ini? Oh ya, alhamdulillah masuk semua. Dan semuanya dalam kondisi sehat. Guru mengingatkan kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Gangguan pada sistem peredaran darah dan organ peredaran darah manusia itu disebut sebagai penyakit kardiovaskular. Nah, apa sih yang menyebabkan organ peredaran darah menjadi terganggu? Itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor non-keturunan dan juga faktor keturunan. Nah, sebelumnya silakan perhatikan dulu video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Nah, kalau misalkan Ibu diperhadapkan, misalkan Ibu tidak ada perangkat video, mungkin karena Ibu di daerah terpencil, misalkan Ibu ditugaskan di daerah yang terisolir, kira-kira bisa enggak Ibu membelajarkan ini, materi ini? Bisa Pak, jadi supaya lebih konkret lagi, saya juga bisa mengajak siswa untuk mempraktekkan bagaimana pola hidup manusia, misalnya praktekkan bagaimana olahraga, kemudian mungkin saya juga bisa menyediakan 2 jenis makanan, nanti siswa bisa mengidentifikasi mana sih makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat, gitu, dengan benda-benda konkret. Oke. Siswanya yang diarahkan itu kelas berapa, Bu? Kelas 5. Oh, kelas 5 ya. Jadi saya lihat di perangkat yang Ibu buat ini ada kegiatan di mana siswa diminta untuk membuat bagan ya, Bu ya? Iya, Pak. Oh ya, membuat bagan. Tujuan dari pembuatan bagan ini apa, Bu? Saya meminta siswa untuk membuat bagan itu karena menurut saya ketika siswa menulis, maka apa yang mereka tuliskan itu akan lebih mudah diingat daripada hanya mereka baca atau mereka lihat saja, Pak. Ya. Ya, terkait dengan teori belajar, saya lihat yang Ibu gunakan sebagai pendekatan adalah TPACK ya? Iya, Pak. Iya, TPACK. Baik, sejauh mana yang Ibu ketahui tentang kegiatan pembelajaran yang bersifat konstruktif jika dikaitkan dengan pelibatan teknologi dalam pembelajaran? Ya, jadi pembelajaran yang konstruktivistik itu adalah ketika pembelajaran itu mampu membangun pengetahuan peserta didik, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang mengaktifkan siswa. Jadi kegiatan lebih banyak dilakukan oleh siswa dengan bantuan dari teknologi dan juga dari metode-metode yang digunakan oleh guru, Pak.